Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Pak, apakah kedatangan kami di sini sebagai konselor mengganggu istirahat Bapak? Tidak. Kalau boleh saya tahu sebelumnya, penyakit apa yang diderita Bapak selama ini? Saya mengidap penyakit kanker otak. Sudah berapa lama Bapak menderita penyakit kanker otak ini? Kurang lebih sekitar 2 tahunan ini. Apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan itu hidup saya ini sudah berakhirlah karena penyakit ini. Jadi Bapak sudah tidak ada motivasi lagi untuk hidup ya? Iya, benar sekali. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Saya dan teman-teman saya. Ya, Desi Rahma. Dan saya istri Kurnian Dias. Saya Muhammad Sakti. Saya Ferdi Kamdila. Saya Renaldi Soni Fernanda. Kami di sini sebagai konselor datang ke sini untuk memberikan motivasi dan bimbingan kepada Bapak. Terima kasih atas kedatangan kalian. Saya Desi Rahma di sini akan menyampaikan materi tentang akidah dan ibadah. Yang pertama itu akidah, keyakinan kita ya Pak ya kepada Allah atas penderitaan atau sakit yang Bapak alami, untuk selalu percaya kepada Allah bahwa setiap penyakit yang Bapak alami itu tidak selalu diukur dengan dokter, tabib. Jadi Bapak itu harus percaya kepada Allah bahwa sakit yang Bapak alami itu bisa kita lakukan dengan percaya kepada Allah, yakin kepada Allah gitu ya Pak ya. Terus kemudian yang kedua itu ada ibadah ya Pak ya. Jadi kita tuh melakukan ibadah kepada Allah seperti sholat, zikir, supaya penyakit kita itu bisa sembuh dengan izin Allah. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menyampaikan materi tentang sholat yang termasuk dalam ibadah. Sholat yang pertama itu dalam artian di sini walaupun Bapak keadaan kondisinya sakit, tapi tetap saja Allah itu tidak mempersulit hambanya. Bagi orang yang sudah tidak sanggup untuk berdiri, bisa dilakukan dengan cara duduk. Kemudian jika tidak bisa duduk, bisa dengan cara berbaring. Jika sudah tidak bisa lagi untuk berbaring, bisa dengan cara berkedipan mata. Itu Allah sudah meringankan kepada hambanya yang kayak sekarang kondisinya Bapak yang udah tidak memungkinkan lagi. Tapi itu jangan dijadikan alasan untuk Bapak tidak melakukan ibadah itu sendiri. Kemudian yang kedua itu doa dan zikir. Di sini dalam kondisi Bapak seperti ini, seharusnya Bapak sambil melakukan doa dan zikir. Jangan sampai Bapak tinggalkan doa maupun zikir. Dalam hati Bapak itu harus tertanamkan. Seenggaknya Bapak selalu ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan itu yang membuat Bapak semakin lebih, semoga aja semakin lebih sehat dan lebih baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Selanjutnya ada sabar. Jadi Bapak harus tetap sabar dalam menghadapi penyakit ini. Sabar itu menjaga diri dari amarah dan berkeluh kesah. Insya Allah dengan sabar Bapak bisa diangkat penyakitnya oleh Allah, karena sabar bisa membantu. Dan Allah juga senang dengan orang-orang yang bersabar. Dan juga Bapak harus ikhlas dengan ketetapan Allah. Dengan Bapak diberikan penyakit ini, Bapak harus ikhlas. Karena ikhlas juga bisa menjadi penolong Bapak dalam menghadapi penyakit ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya lanjut ya Pak. Saya akan menyampaikan materi tentang sedekah. Sebagaimana Nabi pernah mengajarkan, obatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Maka dengan hati yang lapang, yang baik, Bapak bersedekahlah untuk memberi makan anak yatim, fakir miskin, ya kaum duafa gitu Pak. Dan selanjutnya tanamkan di hati Bapak bahwa penyakit Bapak ini bisa disembuhkan. Tadi lewat sedekah tadi Pak, contohnya. Mungkin itu saja sih bisa saya sampaikan.
wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya akan saya silakan untuk kawan saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang introspeksi dan memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain dengan introspeksi diri akan mengurangi beban yang diderita oleh Bapak sendiri. Karena dia selalu ingat Allah ketika dirinya merasa sudah baik dari orang lain, menghilangkan rasa dendam pada dirinya sendiri. Dan ada 3 bimbingan pada pasien rawat inap seperti Bapak ini. Yang pertama itu bimbingan spiritual. Bimbingan spiritual itu seperti halnya kita mengucapkan ayat-ayat suci seperti berzikir, membaca ayat suci Al-Quran, dan membaca ayat pendek lainnya. Dan yang kedua, bimbingan psikologis. Bimbingan psikologis adalah bimbingan yang ditunjukkan kepada masalah psikologis pas Bapak, seperti untuk menghilangkan kecemasan dan pikiran yang aneh-aneh kepada Bapak. Yang terakhir, bimbingan fikih sakit. Bimbingan fikih sakit ini menjelaskan tentang tata cara beribadah ketika orang sakit. Seperti halnya kan ketika ingin wudhu, kita susah tuh kalau mau ngambil wudhu ke WC dulu. Jadi kita mengambil cara lain seperti tayamum gitu. Dan ketika cara sholat, biasanya kan kita sholat itu berdiri. Jadi kalau kita susah berdiri, jadi kita ngambil cara lain seperti duduk gitu. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih kepada mas-mas dan mbak-mbak yang telah datang ke sini, sudah memberikan motivasi-motivasi yang sangat berarti bagi saya. Mudah-mudahan yang mbak dan mas sampaikan itu bisa saya terapkan, dan juga mudah-mudahan penyakit saya bisa sembuh juga. Amin. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya Pak. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak ke depannya, dan semoga kami doakan Bapak lekas membaik dan diangkat penyakitnya. Amin. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.